Pagi ini, seperti janji saya kemarin kepada saudara, saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul tuntunan Tuhan. Ini kita yang mau bahas. Sesungguhnya kalau kita bicara tuntunan Tuhan di Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ada banyak macam-macam caranya Tuhan menuntun kita, banyak. Tetapi kalau saya menyimpulkan dari apa yang saya baca dan pelajari, garis besarnya cuma 3. Saya ulang saudara ya, banyak cara Tuhan menuntun kita orang percaya. Orang yang hidup dalam Tuhan, percayalah hidup kita dituntun oleh Tuhan. Banyak caranya Tuhan tuntun memimpin langkah-langkah hidup kita, banyak macam. Tetapi secara garis besar saya menyimpulkannya 3 macam. Nah ini coba kita bahas, saya coba berbagi dengan saudara tentang 3 caranya Tuhan menuntun hidup kita. Ya, kita baca dulu ayatnya kali ya, tuntunan Tuhan ya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 6. Saya membaca ayat 1 seperti biasa, lanjutkan teruskan kedua, nanti 6-nya sama-sama ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-1 begini kata firman Allah. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Terus ayat 2 saudara. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang, ayat ketiga ya, mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat yang keempat, terus. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat 5 saya baca, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Sama-sama ayat yang ke-6, 2 dan 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, sebelum saya menerangkan tuntunan Tuhan atas 2 tokoh Alkitab yang sangat terkenal, siapa yang gak kenal Yusuf sama Maria? Nah, sebelum saya terangkan tentang bagaimana Tuhan menuntun 2 tokoh Alkitab ini, saya pikir dari awal saya ingin ngomong gini sama saudara, bahwa kita perlu dan sangat penting untuk bisa mengerti dan memahami tentang pelajaran tentang tuntunan Tuhan. Kenapa perlu kita mengerti, pahami dengan baik, dengan utuh tentang yang namanya tuntunan Tuhan. Karena gini saudara ya, hari-hari ini saya banyak melihat, saya banyak menemukan yang namanya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu apa ya saudara ya, tersesat begitu ya dalam perjalanan kehidupannya, nyasar, kesasar dalam perjalanan hidup kekristenannya. Harusnya dia nggak ada di jalan itu, tetapi dia ada di situ. Makanya saya katakan banyak orang kesasar dalam perjalanan kehidupannya. Di tengah jalan dia baru sadar, iya salah jalan, iya salah pilih. Di ujung jalan udah hancur. Kenapa? Nyasar, tersesat. Saya banyak melihat, saya banyak menemukan hari-hari ini banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen nyasar hidupnya. Makanya saya pikir penting untuk pagi ini kita sama-sama bahas, mempelajari tentang tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Nyasar tuh begini loh saudara ya. Banyak orang akhirnya frustasi kan dengan bahasa kata-kata yang saya suka sodorkan sama saudara. Banyak orang hari-hari ini mempercayai janji Tuhan. Saya percaya pendeta bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat hidup saya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Rencananya luar biasa untuk masa depan saya. Bahkan saya mengimaninya. Saya memperkatakan Yeremia 29 ayat 11 yang kita pelajari kemarin. Saya percaya, saya mengimani, memperkatakan bahwa masa depanku penuh dengan damai sejahtera. Hari depanku penuh dengan pengharapan. Aku percaya, kita katakan rancangan Allah bukan kecelakaan. Tapi yang ternyata yang terjadi justru ini buat kita kecewa. Mengalami kecelakaan demi kecelakaan dalam kehidupan. Yang saya artikan ini bukan kecelakaan kendaraan bermotor, tapi kecelakaan kehidupan dalam kegagalan. Karena mestinya kita nggak ada di situ, tapi kesasar. Mestinya kita tidak ada di track di jalan itu, tapi udah kadung tersesat. Di tengah jalan kita sadar, tapi sudah mengalami kegagalan.
Ada banyak di antara kita ternyata mengalami kecelakaan demi kecelakaan dalam kehidupan kita. Ada yang mengalami kehancuran. Ada yang merasa gini, saya salah pilih jodoh Pak. Belakangan Anda baru ngomong begitu. Bagaimana itu coba saudara ya? Ada banyak orang mengalami kehancuran dalam hidupnya. Nah, mari kita bahas dengan cepat tentang yang namanya tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Saya mungkin dengan cepat saja saudara ya. Yang pertama, kalau selesai saya mau bagikan 3 sama saudara. Yang pertama, Tuhan itu tuntun kita lewat sebuah keadaan. Saya sempat angkat sedikit kemarin sama saudara. Bagaimana caranya Tuhan menuntun kehidupan kita. Masalahnya kan gini, kita percaya, saya percaya pendeta, Tuhan tuntun hidup saya. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan menuntun hidup kita? Itu yang kita tidak tahu. Nah itu penting kita tahu. Ini kan pentingnya kita bahas. Ya, kita ngerti, kita percaya Tuhan tuntun hidup saya. Tetapi bagaimana caranya Tuhan menuntun hidup kita? Nah kita nggak ngerti, kita nggak paham. Makanya kita belajar pagi ini. Kalau ada di antara saudara yang sedang nyasar perjalanan kehidupanmu, ada di antara saudara yang sedang mengalami situasi kecelakaan dalam kehidupan, Anda sedang berada di titik itu. Atau pernah saudara mengalami, saya kesasar Pak kehidupan saya, salah pilih saya salah investasi, saya salah pilih rekan kerja. Hancur, ditipu saudara. Atau saudara sekarang sedang berada dalam situasi itu. Anda berhadapan di trek jalan itu, gak nyaman loh. Mari kembali kepada tuntunan Tuhan. Supaya gak lebih hancur masuk jurang, kesasar tadi. Bagaimana cara Tuhan menuntun hidup kita? Supaya kita paham. Yang pertama, nomor 1, anak tangga pertama. Tuhan ternyata menuntun kita lewat sebuah keadaan. Lewat sebuah situasi, kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang paksa kita masuk di situ. Bawa dalam kondisi itu. Nah contoh pertama, itu kisah tentang Yusuf dan Maria. Ini kan cerita Natal. Saya rasa saya gampang dan enak menceritakan kisah Yusuf dan Maria. Karena setiap tahun hampir 1 bulan berita Natal disampaikan. Lebih gampang Anda menangkap. Apa yang terjadi dengan 2 tokoh yang bernama Yusuf dan Maria. Saya percaya dari ayat yang barusan kita baca, maksud saya Lukas 2 ayat 1-6. Ketika Yusuf dan Maria, terutama Marianya yang sedang mengandung hamil tua begitu ya. Itu adalah minggu atau lebih tepat itu adalah hari-hari saudara yang saat-saat Maria akan melahirkan, saat bersalin, tinggal menghitung hari. Barangkali nggak bisa dikatakan minggu lagi, ya barangkali minggu ya, karena jaraknya cukup lumayan ya, jarak perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Sebutlah minggu-minggu saat bersalin, udah mendekati. Saya yakin 2 orang tokoh ini, yang satu bernama Yusuf, yang satu bernama Maria, mereka nggak nyadar, mereka tidak menyadari bahwa situasi itu, keadaan itu Tuhan yang setting. Bahwa memang bayi dalam kandungan yang bernama Yesus harus lahir di Bethlehem. Cuman mereka nggak sadar bahwa situasi itu, kondisi itu, sikon yang mereka jalani itu memang sebetulnya adalah tuntunan Tuhan. Tapi mereka nggak sadar. Untuk menerangkan ini, saya mencoba baca di ayat yang ke-1. Saya terangkan sedikit sama saudara di ayat yang pertama. Perhatikan kalimatnya ya. Dibilang begini, pada waktu itu Kaisar Agustus, ya kaisar di Roma, mengeluarkan suatu perintah. Apa perintahnya? Menyuruh, perhatikan, mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Bilang sama-sama saya, seluruh dunia. Bilang sekali lagi sama-sama saya, dunia. Ingat ya, ayat 1 ada kata seluruh dunia, ada kata dunia. Saya baca ayat yang kedua. Inilah pendaftaran yang pertama kali, sensus penduduk cacat jiwa pertama kali. Ya, diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Ini cacat jiwa pertama. Jadi kalau di Indonesia ada sensus penduduk, itu tinggal mengikuti. Di dunia ada pendataan kependudukan, itu niru Alkitab. Alkitab yang mengatakan pertama kali pada zaman Yesus lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu, itu adalah cacat jiwa yang pertama. Keren Alkitab. Kalau ada cacat jiwa yang berikutnya sekarang,
itu yang pertama, itu adanya di Bethlehem. Di dunia yang merintah adalah Kaisar Agustus maksud saya. Hari itu di Bethlehem mereka pulang. Nah perhatikan, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya. Kita lihat ayat yang keempat. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Dari Nazaret ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Bethlehem disebut kota Daud karena Maria dan Yusuf keturunan Daud asalnya dari Bethlehem. Karena cacat jiwa sensus penduduk, maka mereka mesti pulang kembali ke tempatnya mereka dilahirkan, kampung halaman. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan dan seterusnya. Ada cacat jiwa, jadi yang dari Bethlehem kembali ke Bethlehem. Kalau di kita dari Jombang, meskipun tinggal di Jakarta kerjanya mesti balik ke Jombang. Dari Cirebon, mesti balik Cirebon. Dari Lampung, mesti balik Lampung. Dari Madiun, halo Madiun, ya, mesti kembali ke Madiun. Dari Solo, mesti balik ke Solo. Kampung halamannya di mana? Lahirnya kamu di mana? Mesti kembali ke sana. Itu sensus penduduk. Yang menarik, itu sensus penduduk terjadinya di seluruh dunia. Lihat ayat 1 lagi. Saya baca ayat 1. Saya terangkan dari sini. Lihat ayat pertama. Saya berharap dari 4 ayat, 5 ayat kita baca Anda bisa nangkap ya. Pada waktu itu perhatikan, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Apa perintahnya? Menyuruh, ini perintahnya, mendaftarkan semua orang, sensus penduduk. Semua orang mesti daftar ke kampung halamannya di seluruh dunia. Kok seluruh dunia? Iya. Anda mesti ngerti. Pada waktu juru selamat dunia lahir ke dunia, Allah menjadi manusia. Masa itu seluruh dunia dijajah, dikuasai oleh kerajaan Roma. Nangkap yang pertama dulu. Perhatikan kata seluruh dunia, ada kata dunia. Sebab di waktu itu, keadaan waktu itu, Kaisar Agustus, Kaisar kerajaan Romawi, itu memerintah menjajah seluruh dunia. Kalau sekarang kita kenal negara Amerika, itu negara yang besar, negara adikuasa, disebutnya dengan julukan negara superpower. Tetapi Amerika, dia tidak bisa sekarang menguasai seluruh dunia. Ada Indonesia, punya kedaulatan sendiri. Ada negara-negara Eropa, tetap merdeka sendiri. Ada negara Cina, ada Singapura, ada negara-negara lain yang tetap punya kedaulatan merdeka sendiri. Tidak dalam kekuasaan Amerika. Amerika negara besar, tetapi tidak bisa menjajah menguasai seluruh dunia. Hari itu perhatikan, Romawi, kerajaan Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Agustus, dia menjajah, Alkitab katakan, Alkitab yang bilang menguasai seluruh dunia. Kerennya di sini, perintah satu orang, dan saya percaya kalau hari itu tiba-tiba sang Kaisar Agustus, tiba-tiba dia pikirannya ada ide sensus penduduk. Saya yakin Kaisar Agustus barangkali tidak mikiri Bethlehem, tidak mikiri juru selamat, tidak ada. Tapi hari itu muncul ide, muncul hikmat sama dia. Bikin sensus penduduk. Maka hari itu semua mesti taat karena dia kaisar yang kejam, yang memerintah, yang ada di Roma. Semua takut dan harus nurut. Yang dari Bethlehem harus balik Bethlehem. Kita cerita tentang Yusuf dan Maria. Mereka mesti balik. Perhatikan, hari itu adalah hari Minggu kandungan besar. Sudah tua kandungannya. Itu adalah hari Minggu mau melahirkan. Saya rasa kalau nggak ada perintah dari kaisar yang tegas dan keras yang namanya Kaisar Agustus. Kalau tidak ada dekret seperti ini, ayo semuanya sensus penduduk. Saya rasa Maria dan Yusuf gak akan berangkat ke Bethlehem. Males gitu loh. Sudah kandungan tua. Jaraknya cukup jauh. Meskipun naik keledai, ya sakit dong. Naik gunung, turun gunung, lewat lembah, naik bukit. Kandungan tua. Sudah mulai gerak-gerak bayi dalam kandungan. Yesus sebagai manusia dalam kandungannya. Tinggalkan Nazaret, berjalan ke Bethlehem. Itu berat. Dicabut begitu saja nggak mau saudara. Tapi ada perintah, maka mau tidak mau yang berasal dari kota Daud Bethlehem harus balik ke Bethlehem. Bayangkan kalau misalnya tidak ada perintah sensus penduduk dari sang kaisar.
Kira-kira menurut saudara, apakah Yesus lahir di Bethlehem? Saya yakin tidak. Saya berani katakan, Yesus pasti lahirnya di Nazaret. Karena mereka tidak akan mau kemana-mana. Sudah tua kandungannya. Mau pergi jauh, takut melahirkan. Tapi itu ada perintah sang kaisar. Yang saya mau bilang begini, itu sikon yang sangat tidak enak. Kalau suruh milih, no, nggak mau. Bukan pilihan yang nyaman, itu situasi yang tidak nyaman. Hari itu hari yang tidak enak, hari itu hari yang susah, hari itu hari yang berat, hari itu hari yang menderita. Buat siapa? Buat Maria khususnya, buat Yusuf juga. Nggak enak. Makanya saya mau bilang, saudara, kalau tempo-tempo tiba-tiba Anda mengalami situasi yang nggak enak, jangan ngomel dulu. Tiba-tiba ada ketabrak, ketabrak maksudnya apa? Situasinya nggak seneng, kaget kita. Kok gak enak gini sih hari ini? Ngalami kerugian kah? Atau ngalami tiba-tiba gagal bisnis saudara? Itu kan keadaan, sesuatu yang gak nyaman. Jangan ngomel dulu. Maunya kita kan tetap di Nazaret seperti Yusuf dan Maria. Ngapain keluar-keluar? Sini saja kan sudah nyaman, kerjaan ini sudah enak. Ya, tiba-tiba seperti banting setir gitu. Situasi yang gak nyaman, kok tiba-tiba merosot ya keadaannya, gak nyaman, jangan ngomel dulu. Karena seringkali kadangkala Tuhan sengaja menuntun kita bahwa kita dalam situasi yang gak seneng kita, gak enak buat kita. Tapi ternyata Tuhan sengaja tarik kita, dituntun kita dalam rencananya yang besar, dalam rencananya yang mulia, yang luar biasa, yang orang gak alami. Nanti ujungnya saudara ngalami sampai saudara kagum. Weh, Tuhan hebat ya, Tuhan dahsyat ya. Anda ngomong bercerita, Anda sambil bercucuran air mata, Anda nangis mengagumi Tuhanmu besar, dahsyat dan luar biasa. Makanya jangan cepat-cepat ngomel. Hari ini sementara kau mendengar firman, barangkali saudara sedang berada di titik ini, gak enak. Jangan ngomel dulu. Contoh yang lain, kehidupannya Yusuf yang perjanjian lama, anaknya Yakub. Anda tahu, dia pun mengalami situasi yang tidak enak. Kalau suruh milih, dia akan tetap lebih senang tinggal di rumah ayahnya. Rumahnya Yakub, dicinta sama bapaknya, disayang-sayang sama bapaknya, dibanding kakak kokonya yang lain. Anda tahu cerita itu? Kalau suruh milih, Yusuf sudah nyaman di rumahnya bapaknya. Enak, semua tersedia, dicinta-cinta, ditimang-timang sama bapaknya. Karena ibunya sudah mati, saudaranya. Dan apa yang terjadi? Dia masuk di sumur. Mulai yang tidak nyaman, dibuang, dimasukkan dalam sumur. Tidak ada yang mau seperti itu. Tidak nyaman, kecebur walaupun gak ada air. Teriak-teriak. Lalu apa Anda berani berkata kepada saya, kebetulan pendeta, lalu keluar jalan orang Ismail di depan kakak-kakaknya. Apa Anda berani berkata kepada saya itu kebetulan? Itu bukannya Tuhan yang menuntun semua. Itu bukannya Tuhan yang sudah setting masa depan, jalan yang menuntun kehidupan Yusuf. Coba, Anda dapat sesuatu gak? Tiba-tiba ketika dibuang di sumur, tak lama kemudian lewat orang Ismail mau ke Mesir. Rencana Tuhan buat Yusuf adalah menjadi orang besar, raja muda di negeri Mesir. Kok lewat orang Ismail? Dijual. Apa kebetulan semua yang tidak nyaman dijual ke orang Ismail. Dijual lagi jadi budak. Dibeli sama Potifar di Mesir. Apa Anda berani berkata kepada saya, ya kebetulan lagi pendeta. Itu kan bahasa dunia, itu kan kebiasaannya mulut kita. Pas, ya pas cocok Pak, pas kebetulan. Anda jangan coba cocok-cocokin, itu tuntunan Tuhan saudara ya. Itu tidak kebetulan bertemu dengan Potifar. Potifar itu adalah panglimanya yang namanya kerajaannya Fir'aun. Saudara ya. Orang yang kenamaan di kerajaan Fir'aun. Karena nanti yang namanya Yusuf masuk istana dikenalkan sama Fir'aun. Lalu masuk penjara, difitnah. Aduh difitnahnya gak enak, tukang pemerkosa, tukang zina. Label yang hitam banget, label yang aduh buruk banget sama Yusuf. Yusuf terima saja, gak ngomel. Itu Alkitab katakan tetap manis sikapnya. Keren ini orang. Apa Anda pikir masuk penjara kebetulan lalu ketemu dengan juru minuman sama juru roti. Mimpi diceritakan. Yusuf ngomong sama juru minuman, hei juru minuman,
ingatlah akan aku. Mimpimu itu nanti 3 hari kemudian kamu akan dipulihkan. Kamu diangkat tinggi. Jadi kepercayaan jadi juru minuman lagi dari Fir'aun. Semuanya pulih. Terjadi mimpinya betul. Nanti kemudian Fir'aun mimpi. Apa kebetulan? Tidak ada kebetulan. Karena juru minuman ngerti cospleng kayak orang hebat ini, kayak dewa ini. Bisa ngerti mengartikan mimpi. Fir'aun mimpi gak ada satupun ahli nujum, dukun-dukun, paranormal di Mesir bisa menceritakan mimpinya Fir'aun. Ternyata Yusuf menceritakan. Yang ngomong siapa? Juru minuman. Dulu di penjara ada yang pintar Tuan Raja Fir'aun. Mengartikan mimpi. Coba kelihatannya kayak cocok gitu saudara ya. Tapi itu tuntunan Tuhan. Sampai ketemu juru minuman. Sampai dia ngomong sama sang raja. Dan dia jadi kepercayaan Raja Fir'aun. Coba ada ikuti itu cerita. Apakah pas? Apa cocok? Itu tuntunan Tuhan. Walaupun gak nyaman, gak enak itu tuntunannya. Masuk sumur, dijual sama orang Ismail. Dijual, masa kakak jual adik. Dijual jadi budak di Mesir. Kerjaan yang paling hina, dina dan paling rendah. Kerja di rumah Potifar. Masuk penjara. Jeblos bawa lagi. Aduh terpuruk. Gak nyaman. Tapi ternyata di sini kita melihat terang benderang. Itu ternyata tuntunannya Tuhan. Pencobaan, ujian, penderitaan. Itu kayak kendaraan dari Tuhan. Yang membawa Yusuf pada rencana Allah yang besar. Hari depan yang penuh dengan harapan. Coba saudara, hari ini saudara bisa menangkap sesuatu ya. Tuhan itu yang pertama menuntun kita lewat sebuah keadaan. Keadaan apa saja. Kemarin saya sempat bilang sama saudara, Anda keluar rumah. Tiba-tiba misalnya Anda mau ke Surabaya ke mall. Ke Tunjungan Plaza misalnya. Tiba-tiba nih bahasanya ketemu sama seseorang, kenalan saudara. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol, gak tahu pada satu titik obrolan saudara. Dia ternyata punya proyek besar yang pas Anda butuh. Anda lagi kosong ada kerjaan. Dapat saudara tender. Apa Anda berani berkata, itu kebetulan Pak teman saya. Pas kebetulan dia jalan-jalan ke lokasi tempat TP yang sama. Apa bisa kebetulan seperti itu saudara? Apa saudara gak percaya situasi hari itu keadaan sudah disetting sama Tuhan. Keadaan itu dipakai Tuhan nuntun saudara untuk memberkati saudara. Kelihatannya bisa begitu. Bahkan tempo-tempo ada orang yang bikin gila sama saudara. Menipu saudara. Ada orang mungkin itu bawahan saudara. Karyawan maksud saya. Atau mungkin itu orang kepercayaan yang saudara percaya. Sebetulnya dia pelan-pelan sudah ambil keuntungan dari saudara. Ya. Barang-barang saudara pelan-pelan misalnya contoh. Ya ini cuma contoh boleh kan. Ternyata dikurangin sama dia. Mungkin dikirim, ya Anda lebih tahu dari saya lah cerita seperti itu. Anda gak ngerti dia morotin saudara pelan-pelan. Nipu saudara. Anda keluar rumah gak ngerti cuman jalan begitu. Kesasar kah atau apa kadang ngomel ya kesasar. Pas satu jalan Anda lihat orang itu menurunkan sesuatu dari mobilnya atau apalah yang Anda gini taunya. Loh dia ternyata nipu aku, itu barangku. Tuhan bisa tunjukkan kita lewat satu keadaan. Apa Anda tidak percaya itu bentuk tuntunan Tuhan. Dan saya rasa yang saya ceritakan itu bukan hal yang aneh. Saya yakin di antara saudara ada yang berkata, amin pendeta. Saya ngalami itu yang pendeta katakan. Saya pun sering ngalami seperti itu. Kadang ada orang yang gak jujur, kadang orang fitnah kita itu bisa tahu seperti kebetulan. Enggak ada kebetulan. Tuhan cinta kita, Tuhan cinta saudara. Situasi keadaan yang kita hadapi itu Tuhan pakai kondisi keadaan itu memang menuntun kita untuk mencapai rencananya yang hari depan penuh dengan pengharapan. Wow, tuntunan Tuhan tuh luar biasa sama kita. Saya pernah terangkan mungkin sama saudara, terutama jemaat yang di Jombang pasti tahu saudara ya. Kalau kita mengalami pencobaan, saya pernah ajarkan prinsip satu kuk sama Tuhan. Saya ingin kita buka Matius 11 saudara ya. Coba Anda lihat Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Boleh kita sama-sama baca 3 ayat ini? Saya pikir saya mau selesaikan ini saja dulu, besok masuk tuntunan yang kedua. Besok lagi tuntunan ketiga saudara. Karena ternyata gak bisa kedua ketiga saya gabung jadi satu ya. Saya teringat ini ayat. Mari sama-sama kita baca 3 ayat. Matius 11, 28, 32 dan 3.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang saya mau sampaikan sama saudara, bagaimana ketika kita sedang memikul beban yang berat, menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita nggak ngerti ujungnya kemana. Ingat loh saudara ya, ada ayat Amsal berkata, Amsal 14 ayat 12, Alkitab berkata begini, ada jalan yang disangka orang lurus, disangka itu lurus jalannya, tetapi ternyata dia kaget, ujungnya maut. Saya mau tanya dulu sama saudara sebelum bahas Matius 11. Kalau orang menyangka ini jalan lurus, berarti dia pikir benar jalan. Ya, ngerti nangkap saudara ya? Kalau orang menyangka ini jalan lurus, jalannya benar, oh dia akan tancap gas, yes, kenceng jalannya. Tapi nanti di tengah jalan dia kaget, ternyata lah salah jalan, kesasar. Tapi kesasar udah jauh, mesti muter kita jauh, mesti U-turn lagi. Atau jalan-jalan gini, ternyata ujungnya deng kita jatuh, maut, hancur kita. Awalnya kita menyangka, wah ini lurus, tancap gas kita. Kadang-kadang kita keadaan seperti itu, bisa nyasar. Kalau kita jalan di satu tempat, ya saya kalau misalnya ke Bali, ke satu tempat misalnya namanya Nusa Dua, atau dari bandara mau, ada tahu jalan bandara di Bali itu ya, mau ke Kartika Plaza itu, jalan apa itu, jalan Kartika Plaza itu ya, itu jalannya cuma susah kan saudara. Google Map saya 2 kali itu bisa nyasar saudara. Harusnya kan kanan sedikit gitu, bisa lurus, bandara muter lagi. Udah pakai Google Map. Kita selalu kalau di tempat-tempat yang kita gak paham, gak ngerti pakai Google Map, itu pun masih kesasar. Saya kesasar kadang-kadang. Sampai ke hanggarnya bandara pernah juga saudara. Google Map masih keliru. Membacanya yang salah. Saya pikir bukan satelitnya salah saudara. Kita pikir benar, tancap kita. Itulah kita. Tetapi sadar di tengah jalan, waduh kesasar. Hari ini kita gak tahu. Apakah beban berat penderitaan kita hadapi ini tuntunan Tuhan. Kita sekarang lagi happy, senang, cuannya banyak, untungnya bagus yang pekerjaan. Apakah ini juga tuntunan Tuhan? Makanya saya sharingkan sama saudara, alangkah baiknya dalam situasi keadaan apapun, terutama sedang menghadapi beban yang berat, kita belajar prinsip satu kuk dengan Tuhan. Mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana caranya Tuhan kasih kelegaan? Bagaimana Tuhan kasih sentosa, kesenangan, bahagia dalam hidup kita? Yang berbeban berat dikasih kemenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, supaya bebanmu pun ringan. Beban kita ringan bagaimana? Kalau ada satu kuk dengan Tuhan, beban yang berat bukan jadi beban saudara lagi, itu jadi bebannya Tuhan. Saya suka ngomong, kuk sapi itu seperti gitu, tiang saudara ya, kayu itu. Itu sapi junior sama sapi senior. Seniornya Yesus. Di Israel selalu begitu. Kalau ada lembu menarik pedati selalu 2, senior sama junior. Yang junior terus ngikutin yang senior, satu kuk, jadi mesti ikut. Kalau yang senior berhenti, junior berhenti, suruh belajar. Jalannya sini, belok sini. Kadangkala kita dalam perjalanan kita, kalau kita satu kuk sama Tuhan, beban kita bukan beban kita lagi sepenuhnya. Yesus ikut menanggung, bebanku pun ringan, kata Alkitab. Kadang kita jalan, makanya kalau saudara mau jalannya benar, jangan seperti disangka lurus bener, ternyata ujungnya maut. Kesasar, salah jalan. Udah digas kenceng, udah invest besar-besaran, udah buka tempat besar, ternyata salah invest, salah buka usaha. Apa Anda hancur di situ? Kalau toh itu terjadi, Tuhan masih bisa pulihkan. Bagaimana caranya? Prinsip satu kuk sama Tuhan. Tuhan itu hebat. Kadang kalau kita satu kuk sama Tuhan, jalan bareng, Tuhan yang tuntun, kita belajar dari Dia, Dia melangkah, kita melangkah, Yesus ke kanan, kita ikut ke kanan, Yesus di depan, kita di belakang, tempo-tempo, tiba-tiba Yesus berhentikan, karena satu kuk, Yesus berhenti, kita ikut berhenti. Luar biasanya Tuhan, waktu Dia hentikan kita, Yesus ikut berhenti.
Kenapa dihentikan? Tinggal 1% goal usahanya. Tinggal 1% cuan besar dapat. Borongan besar dapat, tender besar dapat, tinggal 1%. Ada kecewa, kok berhenti? Kadang-kadang kita ngalami begitu loh. Mau berhasil, nggak jadi berhasil. Proyeknya gagal total. Kok dihentikan sih Tuhan? Tahukah saudara, ternyata di depan sana ada jurang, lubang yang dalam. Begitu nanti Anda maju, begitu udah proyek jadi saudara, ternyata saudara jatuh ke dalam. Tuhan gak mau Anda itu berdarah-darah di depan. Tuhan gak mau nanti Anda nangis, gak berhenti-berhenti karena kehancuran itu. Makanya kadang-kala yang kelihatannya mau berhasil, tinggal 1%, Tuhan gagalkan loh. Dan kadang-kala bukan cuma dihentikan sama Tuhan, Tuhan belokin kita. Karena satu kok sama Tuhan, ya nurut saja. Tuhan belok, kita ikut belok. Waktu kita dibelokin, jangan lupa Yesus ikut belok sama kita. Terus dia menyertai kita. Kadang proyeknya jadi lain. Saya banyak melihat beberapa jemaat juga kerjaannya ganti yang lain. Bukan turun, tambah diberkati, bisa begitu. Itu bisa tuntunan Tuhan. Anda jangan ngomong gini, kebetulan Pak Pendeta. Loh, kebetulan bagaimana saudara ya? Saya berharap Anda bisa menangkap loh ini. Tuhan itu menuntun kita lewat keadaan, lewat pertemuan, lewat ini goal jadi. Dibelokin. Tinggal maju ke depan loh, dibelokin sama Tuhan. Ini kerjaannya jadi lain, bisnisnya jadi lain. Sudah saya berkata stop, gak usah ditangisi. Gak usah kecewa yang dibelokin sama Tuhan. Tapi Pak Pendeta yang itu kemarin tinggal 1%, untungnya besar. Anda nggak ngerti di depan itu ada kehancuran yang besar. Makanya dibelokin. Sebelum Anda jatuh ke bawah dibelokin. Tuhan kasih berkat yang lebih baik sama saudara. Apa Anda nggak percaya? Yang Tuhan sediakan itu jauh lebih indah dari yang pertama. Jauh lebih besar dari keuntungan dari yang pertama. Selalu yang Tuhan buat itu untuk sentosa kehidupan setiap kita. Saya rasa dengan waktu yang ada poin 1 ini, Anda mesti nangkep. Tuhan kita dahsyat. Jadi kalau hari ini saudara sedang dalam situasi keadaan di titik ini. Aduh gak nyaman kok gini. Jangan ngomel dulu. Yusuf pernah ngalami itu. Ternyata itu tuntunan Tuhan. Makanya belajar mulut ini ada remnya. Jangan sedikit gimana sih Tuhan. Aku udah setia, tunggu saudara ya. Percayalah Tuhan itu baik buat kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik untuk menolong, memulihkan setiap kehidupan kita.